Assalamualaikum Ustadz. Untuk biasa kenapa? Lah, kirain katanya suruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isna, apa kabar Bu Isna? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz. Ya batuk dikit. Cuman ini lagi ngasih minum obat kucing ya Ustadz, sebentar ya. Nanti boleh Bu Isna. Insyaallah. Bentar.
Assalamualaikum. Oh, Mbak Yen Inayah udah sampai. Ini tumben masih pada sepi nih. Apa kabar Mbak Inayah? Alhamdulillah, Mbak Isna. Alhamdulillah. Jam berapa? Jam 7 di sana ya? Jam 9 Bu Isna di tempat saya. Saya jam 6, masih jam 6 Jadi jam 6. di Las Vegas. Las Vegas itu masuk ke Pasifik ya? Iya. Ah, oke. Jamnya berarti 14 jam di belakang saya ya Bu Inayah ya? Nah, Bu Iya. Isna di belakang saya 12 jam. Iya, sama. Jadi timur. Allah, itulah. Luar biasa ini kelas kita ini. Beda-beda. Las Vegas. Wah, kayak apa itu Las Vegas? Kota judi, Mbak. Panas. Iya, tapi kebayang ininya apa? Mirip ini Abu Dhabi atau Dubai sama. Oh, saya belum pernah ke Abu Dhabi sih. Gurunnya Bu Inayah ya? Iya, gurun. Kalau di Abu Dhabi kan gurun pasir, kalau di sini gurun Batu. Bangunan. Jadi dia kayak mangkok gitu tuh. Panas. Ini lagi lack of kan, kayak apa namanya, karena musim panas tuh benar-benar panasnya tuh. Jadi tapi kalau misalnya banjir dia tuh langsung kayak flash flood gitu, langsung banjir gitu. Karena nggak nyerap. Itu kan mangkok ya, kayak mangkok gitu. Terkumpul di tengah gitu ya? Terkumpul di tengah. Jadi kalau flash flood itu bahaya banget. Ustaz. Jadi kalau daya resapnya lambat ya? Resapnya lambat. Karena kan rumahnya kan dari kayu ya, apa dari asbes kalau di bukan dari apa batu bata gitu, Ustaz. Bukan tembok ya, bukan di tembok Iya, gitu ya. Iya, jadi kalau banjir ya udah siap-siap beresin rumah. Kalau yang kebanyakan seperti itu ya rumahnya. Kenapa? Iya. Kayak gitu semua Ustaz. Jadi bukan batu ya. Kalau yang rumah-rumah baru itu biasanya bukan batu bata gitu ya. Bukan. Mungkin kalau rumah-rumah lama masih ada itu yang batu bata gitu. Mungkin ya. Aku Kayaknya tahu ini suami itu apa matok-matok tembok kok bolong. Loh kok bolong? Pas aku lihat kan pas baru datang ke sini. Oh, ternyata bukan tembok. Iya. Drywall mereka nyebutnya kayak bukan kayak triplex sih, tapi ya kayak gitulah. Drywall. Jadi lembar-lembaran gitu kan. Tapi kalau musim panas malah adem ya kayak gitu ya Bu Inayah ya. Di insulate Ustadz karena jadi antara dinding dalam dengan dinding luar itu ada insulate-nya, itu busa-busa gitu ditaruh kayak. Emang untuk meredam panas bisnya? Meredam. Jadi kan AC ya, kita pakai AC kalau musim panas. Terus jadi ya keredam itunya, dinginnya di dalam gitu kan. Agar tidak beropos, apa itu bahasa Arabnya beropos? Nggak keluar. Dinginnya nggak keluar, tapi panasnya nggak masuk juga. Dingin nggak keluar, panas nggak masuk. Iya. Nah malah nggak cocok pakai ini ya, pakai kaca ya? Kaca maksudnya panas. Jendela? Iya tetap jendela mah. Berkaca-kaca. Bu Seno. Oh, alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kak Isna, Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Bu Nana, ada. Nggak tahu juga saya. Ada 5 orang nih. Ya, alhamdulillah. 2 menit lagi. Menikmati kopi Pak Ustadz. Saya ada ini Bu, apa namanya Bu Seno. Kopinya kopi jahe, kopi campur jahe. Kopi duren. Oh, boleh juga tuh. Enak. Ini pedas, minyak saya pedas. Tadi dari Sulawesi. Oh, udah kecampur ya?
Udah saset ya. Itu bagus untuk perut itu. Ada Kalau jahe. Habis minum terus ngantuk. Ini ngantuk saya. Minum kopi. nggak mempan. Kemarin minum kopi ato. Kopi ato itu di daerah daerah Sepang. Ada tamu, kita minum kopi ato 2 cangkir sampai jam 12:30 pagi. Pulang sampai rumah ngantuk, ya tidur juga. Udah kebal, Yang berarti bikin- Pak Ustadz udah kebal. Yang bikin ato, yang udah putih ato itu. Agak namanya dikenakan kopi ato. Oke. Udah kebal ya Bu Sena ya. Saya minum setengah itu gelas juga udah bisa nggak tidur deh. Susah tidur Bu Sena. Bagus lah. Enggak lah, Ustadz. Efeknya macam-macam. Kalau nggak bisa tidur itu efeknya macam-macam buat kesehatan. Kalau mau begadang ya minum lapar. Pak Arif minum kopi lapi Pak Arif. Kalau si Jimmy minum ini Pak Ustadz, sleeping pill ya. Pokoknya yang apa sih yang buat nggak tidur tuh yang di Walmart itu sama dengan 4 itu gelas kopi kalau dia mau ujian mau apalah. Subhanallah, bahaya. Nggak capek ya Kalau Bu Sena? kopi nggak mempan kayak Pak Ustadz. Oh, baru tahu saya ada semacam itu yang energy drink ya, bukan? Bukan, ada tablet kafein apalah gitu. Oh, subhanallah. Oh, iya. Baru tahu. Perjuangan ya. Iya. Ya, perjuangan para PhD. Luar biasa. Gimana Pak Ustadz? Udah koreksinya udah? Saya sudah Bu Seno. Mau tak formatting lagi. Saya minta sama promotor untuk supervisor untuk membaca. Mau saya ajak pertemuan hari Sabtu. Beliau bilang tidak bisa. Mungkin hari Senin. Nanti akan melihat. Supervisor akan melihat, kemudian terus saya menghadap ke pihak internal examiner, nanti baru boleh untuk di hardbound kan, di hard copy, dijilid kalau sudah diperiksa. Ada beberapa catatan. Catatannya itu lumayan, segini nih catatannya nih. Ini saya print ini. Tiga ini isinya adalah catatan dari 3 examiner ini. Oh, nggak langsung dicoret-coret ke itunya ya, ke disertasinya? Tidak. Tidak. Okay. Kalau di Indonesia gitu, sini enggak. Jadi nanti dari judul berapa nilainya 1 sampai 5, kemudian apa catatannya, abstrak 1 sampai 5 catatannya, pendahuluan 1 sampai 5 catatannya. Nanti baru per bab dan sebagainya. Ada berapa item dan itu ada nilai dan juga ada catatan, dan saya harus mencari satu persatu. Ada 18. Satu examiner menilai 18 item. kali 3, 18 kali 3. Ya, alhamdulillah enggak. Menurut saya tidak banyak. Kesalahan teknis, salah nulis, mudzakkar muannasnya enggak sesuai, fragmen idhofahnya enggak sesuai, fragmen sifat mausul enggak sesuai, ada yang kelewatan. Oke. Minor lah Pak Ustadz ya. Jadi dapat minor. Mau saya maju bulan ini ya, berarti tanggal 3 Oktober mudah-mudahan bisa tahapan berikutnya untuk maju, kemudian terus bisa daftar sebelum 10 Oktober untuk bisa wisuda di Desember. Untuk mau wisuda Desember itu harus daftar sebelum 10 Oktober. Di sini wisudanya sekali, kalau untuk yang fakultas saya cuma setahun sekali. Kelewatan Desember ini kelewat, nunggu Desember yang akan datang. Kalau di sana wisuda pakai jubah-jubah gitu Pak, nggak Pak Ustadz? Pakai. Saya Belinya mau beli mahal? Saya mau beli 900, mungkin sekitar 3 jutaan. Oh, di sini mahal Pak Ustadz. Berapa? Si Jimmy berapa ya? Kalau nyewa 300, nyewa aja 300 kalau nggak salah. Kalau beli 1.000. 4,5. Wah, 10 jutaan. Saya kalau misalkan insya Allah bisa dapat, nanti bawa ke Jogja, ketika sampai di airport Jogja pakai aja. Iya. Suami saya dulu nggak mau. Oh, nggak wisuda. Cuek aja dia. Betul, nggak menjadi penting. Yang penting ijazah itu diberikan setelah wisuda, Bu. Nah, kalau kita nggak ikut wisuda boleh, tapi ngambilnya setelah prosesi wisuda selesai hari berikutnya.
Dia master nggak ngambil, PhD nggak juga ikutan Jalan, walk. nggak pakai baju itu. Kalau saya sih saya bela-belain, saya pakai. Pengen ngerasain. Saya S1 udah ketinggalan. S1 itu di Azhar. Teman saya yang di asrama ngasih tahu kalau sudah mau acara, kasih tahu saya, nanti saya dari luar terus akan kembali asrama. Ternyata dia tidur. Ya Allah. Kelewatan. Semula acara jam 1 siang diajukan sama Grand Chef-nya itu jam 12 siang, 1 jam lebih awal. Nggak ngasih tahu, lewat. Ya Tuhan. Terus itu yang dari pihak asrama Azhar, dari pihak KBRI ngadain. Nah, waktu itu saya sedang ke Australia, nggak bisa ikut juga. Jadi S1 nggak bisa. Iya, S2 Al-Azhar keren itu kan. itu yang ngajarin, bukan ngajarin ya, yang menginisiasi dari kita Bisna di Azhar nggak ada prosesi kayak gitu, nggak ada. Oh, nggak ada. S1, S2, S3 nggak ada. Sehingga karena kita yang S1 banyak di sana ngadain wisuda, mahasiswa yang dari Malaysia gabung ikut wisudanya Indonesia, dari Thailand gabung, dari Singapura gabung, yang Melayu pada gabung. Akhirnya diadain sama Al-Azhar gitu Pak Ustadz, gara-gara Indonesia. Memfasilitasi. Azhar belum bisa, karena kalau wisuda sampai 10 ribuan itu, Bu. Jadi mereka datang pada acara wisudanya kita, tapi di tempat mereka di Azhar International Center kalau nggak salah. Jadi semula cuma 300, sekarang di tempat yang kapasitasnya sampai ribuan. Mereka memfasilitasi, boleh memakai tempat itu. Kita yang ngajarin. Tapi tetap tidak ngadain kalau S1 karena banyak ya, skripsi aja nggak ada. Ya. Wisuda. Yuk kita mulai. Baik, kita berenam ya, insya Allah. Berenam berberapa? Emang Pak Ustadz berenam 2. ya? Pak Ustadz 2. Ya. Saya Berlima, insya Allah. Oke, baiklah kita mulai. Ya lumayan, agak telat tapi kita ngobrol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah atas nikmat karunia iman dalam Islam, sehat walafiat, kesempatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan jadi pertemuan ini pertemuan yang penuh manfaat dan Allah berkahi ilmu yang kita dapat. Amin. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah kita akan melanjutkan surah baru, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq itu adalah surah yang ke-84. Surah yang ke-84. Saya tampilkan terlebih dahulu. Dalam surah Al-Insyiqaq ini, Al-Insyiqaq sendiri artinya adalah terbelah. Jadi dari maknanya kemudian kita tahu bahwa surah ini akan bicara terkait dengan hari kiamat. Dan hari kiamat bagian daripada unsur akidah, sehingga surah Al-Insyiqaq ini termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum berhijrah. Jumlah ayatnya ada 25, tetapi tidak kita ambil semuanya pada pertemuan kali ini. Kita akan mengambil secukupnya berdasarkan jumlah peserta, gitu ya, berdasarkan jumlah peserta. Dan saya sampaikan bahwa
di sini nanti ada beberapa kaidah i'rab, kaidah nahwu yang boleh jadi belum pernah kita dapatkan. Terkait dengan ada pembuangan lafal, kemudian sehingga yang disebutkan adalah bentuk lainnya. Ada istilah misalkan iza ini kemudian bisa berperilaku amil, kemudian fiilnya mana, fiilnya yang dibuang kalau dimunculkan bunyinya apa, pun ada beberapa perbedaan. Sehingga yang nanti yang kita baca itu saya sendiri tidak mengatakan itu yang paling benar karena adalah satu dari sekian banyak perbedaan yang ada. Boleh jadi nanti ada perbedaan dari apa yang telah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya dari ayat yang kita baca i'rabul Qur'annya. Nah, sebelum masuk kepada i'rabul Qur'an, kita coba lihat dari sisi tafsirnya. Tadi sudah saya buka belum ya? Belum saya buka filenya. Kita lihat dari sisi tafsirnya, tafsir daripada surah Al-Insyiqaq. Artinya adalah yang terbelah. Ada banyak ya, misalkan kayak empat surah yang beriringan dengan surah ini. Misalkan kalau kita lihat pada surah yang ke-84, 84 Al-Insyiqaq, kemudian 83 Al-Mutaffifin, 82 adalah Al-Infitar, At-Takwir 81. 4 surat ini yang beriringan itu berbicara terkait dengan hari kiamat. Gambaran hari kiamat. Ketika kita mendapatkan ayat atau surah yang bicara tentang hari kiamat, maka bisa kita pahami bahwa ayat atau surah itu saling melengkapi, saling menambah informasi. Jadi tidak kita dapatkan dalam satu tempat menjelaskan tentang hari kiamat, tapi saat ini menambah keterangan, ini menambah kabar beritanya, ini menambah informasi yang berkaitan dengan hari kiamat. Nah, yang kita bahas di sini adalah Al-Insyiqaq. Saya tampilkan tafsirnya untuk bisa kita lihat. Yang mana tadi ya? Ini kayaknya. Kita buka yang 84. 83 Mutaffifin. Ini Mutaffifin, masih Mutaffifin. Kemudian 84-nya adalah Al-Insyiqaq. Di sini Al-Insyiqaq. Karena kita di awal surah ya, jadi kita akan melihat dari sisi muqaddimahnya terlebih dahulu. Surah Al-Insyiqaq. Makkiyatun wa ya khamsun ma'isyruna ayah. Dia termasuk makkiyah dan jumlahnya ada 25 ayat. Tasmiyatuha, kenapa disebut dengan surah Al-Insyiqaq? Sumiyat suratul Insyiqaq liqauli ta'ala. Disebut dengan surah Al-Insyiqaq dari firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat, apabila langit itu terbelah. Jadi menggambarkan bagaimana terbelah dan terjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Kita mendapatkan informasi bahwa langit itu memiliki 7 lapisan. Langit 1, langit 2, langit ketiga. Kemudian ketika terjadi hari kiamat, tatanan yang ada di langit itu sudah menjadi tidak beraturan. Dikehendaki oleh Allah demikian. Kalau misalkan disebutkan tidak sama syaqqat, apabila langit itu terbelah, berarti langit itu bisa dibelah. Bagaimana proses pembelahannya? Terbukanya nanti di atas sebelah mana? Allahu a'lam, kita meyakini bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi. Sebelah mana, berapa panjangnya, Allahu a'lam. Kita kembalikan pada Allah. Karena ini termasuk sesuatu yang gaib. Yang gaib itu adalah pasti terjadi, tapi sekarang ini kita tidak bisa melihatnya. Itu gaib. Bagaimana tadi guncangan, terbelahnya langit, kemudian alam ini menjadi rusak, dan juga itulah awal terjadinya hari kiamat. Jadi kan banyak tanda-tanda tentang terjadinya hari kiamat. Kiamat ini adalah kiamat yang besar, kiamat kubro, bukan kiamat kecil. Kalau kiamat kecil, misalkan kayak bencana, musibah, gempa, itu dikategorikan kiamat kecil. Tapi kalau kiamat besar adalah di saat tanda-tanda itu terjadi, maka menandakan berakhirnya tatanan dalam kehidupan ini. Itu yang kiamat besar.
Allahu a'lam terkait dengan urutannya kita tidak tahu, saya juga tidak tahu mana yang terlebih dahulu, apakah A, kemudian B, apa C, apakah matahari terbit dari barat dulu, kemudian terjadi ini, itu Allah a'lam. Tapi ini menjadi satu kesatuan. Betapa nanti akan sibuknya bumi kemudian merespon perintah Allah, langit juga akan merespon perintah Allah, laut pun akan merespon perintah Allah. Kadang orang berpikir gini, wah, kalau misalkan kiamat itu adalah bumi menjadi rusak, ya kita menyelamatkan diri aja ke udara, ke angkasa. Dipikir selamat satu. Ya kalau misalkan rusak, nanti kembali aja nyelam aja ke dalam air. Di kedalaman air nanti bisa terlindungi, air akan melindungi dari jatuhnya bangunan dan juga benda-benda yang berat sekalipun yang masuk ke lautan. Nanti yang di dalam air itu akan terlindungi. Atau berlindung di dalam bunker. Itu usaha-usaha manusia untuk melindungi dirinya agar tidak mati di saat terjadi hari kiamat. Tetapi akan menjadi sia-sia. Satu, kita selaku orang yang beriman tidak diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan hari kiamat yang mengerikan. Karena beriman kepada Allah, beriman terhadap hari akhir. Yang kedua, orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan adanya hari kiamat, mereka menantang Allah, mana kiamat yang dijanjikan. Buktikan mana-mana. Nah, itulah yang diperlihatkan oleh Allah. Tuh, lihat, saksikan. Maka kalau dikatakan bahwa orang itu akan menyelamatkan diri ke angkasa, maka dia akan terbangkan oleh langit yang terbelah, kemudian menjatuhkan semua benda-benda langit ke bumi. Tujuannya adalah ke bumi. Langit kan ada benda-bendanya. Sehingga seolah-olah gravitasi tarikan bumi itu begitu kuat sehingga menarik sesuatu yang ada di atas kemudian tertarik ke bawah. Dan fokus pada satu titik, yaitu bumi. Nah, bagaimana dengan laut? Laut pun akan panas. Dia seolah-olah seperti air yang mendidih. Air yang panas. Bagaimana yang dalam bumi, yang mereka bersembunyi di dalam bumi, akan dimuntahkan oleh bumi dengan kekuatan semaksimal mungkin untuk dimuntahkan seolah-olah bumi ini seperti perut kemudian mengeluarkan isinya dengan kencang dan juga dengan keras. Sehingga memang tidak ada tempat untuk berlindung. Ainal mafar, mau lari kemana? Tidak ada dan tidak bisa berlindung dari kengerian peristiwa terjadinya hari kiamat. Maka tadi saya sampaikan bahwa di sini ada 4 surat, As-Suwaru Al-Arba'u, Al-Insyiqaq, kemudian ada juga Muttafifin, Al-Infitar, At-Takbir. Itu keempat-empatnya secara berurutan beriringan membicarakan terkait dengan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamatnya. Kita lihat kandungan daripada surah Al-Insyiqaq. Ayat 1 sampai ayat 5 ini, karena dia adalah surat Makkiyah, sebagaimana surah Makkiyah yang lainnya, berbicara tentang urusan akidah. Akidah, keimanan, tauhid itu jadi satu. Nah, di sini adalah taswiru ahwalil kiamah, mengkisahkan huru-hara hari kiamat, huru-haranya. Maka diawali dengan bagaimana kondisi bumi ketika terjadinya hari kiamat. Gonjang-ganjingnya itu seperti apa? Itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kemudian juga ayat yang ke-6 sampai 15 nanti berbicara terkait dengan bagaimana manusia itu akan dikumpulkan, kemudian akan diperlihatkan amal perbuatannya untuk dihisab pada hari kiamat. Sehingga ada kelompok. Ashabul yamin atau ahlul yamin dengan ahlul shimal. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Jadi di bumi yang kemudian dikatakan luas, setelah terjadi hari kiamat dan manusia dibangkitkan, itu seolah-olah akhirat menjadi sempit. Kenapa? Seolah-olah menjadi sempit. Karena hanya terbagi menjadi 2 gulungan saja. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Nggak ada pilihan yang ketiga. Antara kanan kiri, nggak ada. Tidak kanan, tidak kiri, tidak ada. Kalau tidak ke kanan, ya kiri. Kalau tidak kiri, kanan. Kelompoknya itu. Maka nanti berbunyi, ya ayyuhal insanu innaka ka'adihun ila rabbika kadhan famulaki. Kemudian ayat 16 sampai ayat ke-19, Allah bersumpah dengan asyafaq ini adalah kalau matahari tenggelam di barat, kemudian ada garis warna merah. Nah, itu namanya syafaq.
Allah bersumpah dengan warna itu, dengan bersumpah dengan malam, dengan bulan, terkait dengan apa? Bahwa Allah pasti akan menghadap orang-orang musyrik pada hari kiamat nantinya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Allah kalau sudah mau bersumpah, maka yang disumpah itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Ya. Dan terakhir 20-25 nanti berkaitan dengan penutupan surah, bagaimana kemudian mereka yang tidak beriman kepada Allah, baik dari kelompok orang musyrik lah, orang kafir lah, orang yang tidak bertuhan lah, kemudian orang yang ya selama dia tidak beriman apapun namanya, itu maka mereka akan diancam dengan adab yang pedih. Dan di sini ada kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang selamat dan mereka akan menghimpun di dalam dirinya keimanan dengan amal soleh. Jadi tidak cukup iman, tapi harus ada amal soleh. Jadi ini misalnya di dalam Al-Quran itu keimanan bersanding dengan amal soleh atau amal soleh bersanding dengan keimanan itu tersebut kurang lebih berapa ya? 59 kali di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya adalah kalau sudah menyatakan beriman pada Allah, buktikan dengan amal soleh. Tidak cukup hanya mengatakan, saya beriman kok, saya sudah beriman, yang penting kan saya beriman. Tidak, tetapi kemudian ada buktinya. Buktinya apa? Kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surah Al-Insyiqaq ini mengandung dua maksud. Pertama adalah bayanu ma yulaqihil insanu min nataiji amal yaumil qiyamah. Pertama menjelaskan bahwa manusia itu akan menemui hasil dari perbuatan di dunia besok di akhirat. Akan diperlihatkan. Ini loh balasan dari perbuatan kamu di dunia. Dan kemudian tempat kembali di akhirat nanti hanya ada dua. Jannatin Naim, surga yang penuh kenikmatan, atau Niranil Jahim, api yang menyala-nyala. Hanya ada dua tempat. Kemudian keutamaannya di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat daripada Imam Muslim dan Nasai bahwasannya Abu Hurairah ketika qara'a bihim membaca kepada mereka, him ini saya belum menemukan siapa yang dimaksud dengan him, apakah sahabat atau kepada yang lain. Idza sama'un syaqqat fasajada fiha, ketika dibacakan surah Al-Insyiqaq itu orang-orang pada bersujud. Maka nanti di dalam ayat yang ke-21 itu nanti ada yang berbunyi wa idza quri'al qur'an wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu akan sujud. Dan nanti ada riwayatnya kalau tidak salah. Kemudian juga terkait dengan sahabat yang pernah salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membaca surah Al-Insyiqaq pada salat Isya, kemudian Rasul itu bersujud dan sahabat di belakang juga ikut bersujud. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti terkait dengan ayat 1 sampai ayat 7 kurangi 3. 4 orang ya kita. 4 orang, Bu Isna, Bu Inaya, Bu Riza, Bu Sena. Dia sudah sehat ya? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah Pak Ustaz. Iya. Atau V ada di situ, Bu Riza. Senang ngerjain PR Pak Ustaz, banyak PR. Saling memotivasi deh. Saya buka untuk yang i'rabul Qur'annya di sini. Oke, ini yang untuk surah Al-Insyiqaq. Kejap. Nah, di sini. Ayat 1, ayat 2, 3, 4, boleh nanti 5, 6, 7, 8 boleh. Banyak-banyak ya. Sampai ayat ke-5. Nah, Anji, pas pembahasannya insya Allah sampai ayat yang ke-5 insya Allah. Ya, sampai sini. Sudah siapkan ya, disiapkan kopi-kopi disiapkan ya Bu Sina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza sama'un syaqqat. Apabila, ya, kan idza dimaknai dengan apabila as-sama'u langit insyaqqat itu terbelah. Kalau kita kasih tanda kan
Ida itu sendiri satu kata, as-sama itu satu kata, insyaqa ini satu kata, dan ta'nis itu tidak ada satu kata. Pembahasan ida itu cukup variatif pembahasannya. Maka di sini ida dzarfuz zamani, dzarf zaman, ketika, apabila, itu berkaitan dengan waktu kan ya, ketika. Kalau dulu bercerita pada suatu saat, suatu hari, kayak gitu. Di sini apabila, ketika, ini menjadi keterangan waktu, dzarfuz zaman. Tadammana bi makna syarti, tapi mengandung makna syarat. Syarat itu idza, karena dia bermakna syarat, seharusnya setelah idza itu harus diikuti dengan fi'il. Bapak Ibu kalau masih ingat dengan kata manjaddah wajada. Nah, kurang lebih seperti itu. Man itu kan termasuk isim syarat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil gitu ya. Artinya setelah idza itu tidak diikuti oleh isim. Tapi kalau kita lihat idza dzarfuz zamani tadammana bi makna syarti mabniun ala sukun, mabni sukun fi mahalli nasbin, karena dia akan dzarf. Akan tetapi dia diikuti dengan sama. Apakah kemudian menjadi dibolehkan? Nah, pembahasan idza ini kemudian ada berarti dia tidak langsung diikuti oleh as-sama yang kategorinya adalah isim, tetapi di sini itu ada kata fi'il yang dibuang setelah idza, antara idza dengan as-sama. Lantas sama ini menjadi apa? Maka di sini disebutkan as-sama'u fa'ilun. Fa'ilun berarti di sini ada fi'il yang dibuang. Nah, di sini ada fi'il yang dibuang. As-sama'u fa'il, dia menjadi fa'il. Kalau ada fa'il pasti ada fi'il. Fa'ilun marfu'un, fi'il yang dibaca rafa, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya itu adalah ad-dhammah li fi'lin mahdhuf. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Li fi'lin mahdhuf, untuk fi'il yang dibuang. Nah, kalau dia adalah fi'il yang dibuang, misalkan gini. Kalau dia adalah fi'il yang dibuang, terus kalau dimunculkan bunyinya apa? Bunyinya apa? Maka kita akan lihat sebentar ke sini. Yang ini saya tutup. Kemudian kita ke sini ya. Al-Baiz Qur'ani. Al-Insyiqaq, kemudian kita coba lihat i'rabul muyassar. Ternyata dia ada yang mahdhuf. Fa'il li fi'lin mahdhuf yadullu alaihi fi'lul mazkur. Berarti setelah idza itu ada fi'il yang dibuang, yang kalau dimunculkan bunyinya apa? Bunyinya adalah insyaqqat. Berdasarkan dari fi'il yang tersebutkan, yang disebutkan di sini kan insyaqqat, berarti idang syaqqatis sama unsyaqqat gitu. Apabila telah terbelah langit, maka terbelahlah dia. Terbelahlah dia, gitu maksudnya. Wal fa'il marfu'un wa alamat rafi'ad dhammah. Kemudian saya mendapatkan sesuatu yang selain apa namanya ini. Kita cari yang lain. Maksudnya adalah melihat bagaimana sih pendapat yang lain. Di tafsir tadi, kemudian kita ke sisi i'rabnya. Kita ke sisi i'rabnya. Oh, kelewatan tafsir bayan. I'rabnya mana ya? Al-i'rab mufradat, al-balaghah, berarti di sini. Idza sama unsyaqqat, idza daraf wal amil fihi jawabuhu. Wa jawabuhu imma muqaddar bu'istum. Idza bu'istum, malah bunyinya adalah bu'istum jawabnya ya. Al jawabuhu wa azinat. Idza sama unsyaqqat azinat. Menjadi banyak ya, menjadi banyak pendapat. Saya mau menyampaikan bahwa ketika terjadi perbedaan dari apa yang saya sampaikan, ternyata di sana juga ada pendapat yang lain. Sehingga saya tidak mendeklar bahwa apa yang saya sampaikan ini menjadi yang benar satu-satunya. Tidak. Boleh jadi berbeda dengan yang Bapak Ibu sudah ketahui. Maka as-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan tanda rafa'nya
Ini kita sebut, biasanya kita baca alamatu raf'ihi, karena sebagai frase itu Pak, raf'ihi, ad-dhammah, li fi'lin mahdhuf, fi'il yang dibuang. Ya. Jadi karena ada fi'il, ada fa'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalau ada mubtada, ada khobar, disebut dengan jumlah ismiyah. Karena ini ada fi'il, ada fa'il, disebut dengan jumlah fi'liyah. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, jadi mudhaf ilaih. Kenapa? Karena di sini dimaknai dengan zorof. Zorof itu berpasangan dengan madruf. Berpasangan dengan madruf. Dan madruf itu adalah isim yang terletak setelah zorof. Kalau misalkan as-sama'u, kenapa tidak as-sama'u jadikan mudhaf ilaih? Kemudian dia di kasroh, nggak bisa. Maknanya menjadi rancu nantinya. Ya. Oh, tadi saya bukan dzaraf madruf, tetapi kemudian mudhaf ilaih. Tapi di sini nggak disebut dengan mudhaf ilaih. Inilah. Wal jumlatu fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Idza sama'u. Nah, dari awal saya sampaikan agak-agak kesana kemari untuk i'rabul Quran ayat yang pertama pada selain syirak. Dan nanti pada ayat yang lain juga akan sama. Insyaqqat, ada taknya, terdiri dari kata insyaqqa, fi'lun madin, fi'il madhi mabniun alal fathi. Ya, fi'il madhi kan mabni fathah. Kecuali kalau bersegandeng dengan wawu atau ya muhottoba. Karena dia adalah fi'il, maka perlu fa'il. Wal fa'il dhamirun mustatirun. Nah, karena fi'il madhi dia dhamir mustatir, takdiru hiya. Dari mana kita tahu hiya? Ada kodenya di sini, ada kode tandanya. At-ta'u, ta ini insyaqqat ta lit ta'nis untuk perempuan. Dia adalah harfun mabniun ala sukun, huruf yang mabni sukun. Itu adalah ta insyaqqat, ya insyaqqat. Idza sama insyaqqat, apabila langit itu terbelah. So maknanya adalah langit itu bisa dibelah. Seperti yang kita sampaikan. Kalau langit sudah dibelah, apa yang terjadi? Ya, apa yang ada di langit kemudian akan dijatuhkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat dan patuh li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat dan sudah semestinya dia itu patuh. Nah, Bapak Ibu, kembali sedikit ya. As-sama'u ini itu kalau kita lihat gendernya dia adalah muannas. Dari mana tandanya? Ya, insyaqqat ini. Ya, ada katanya dengan as-sama'u, dia adalah muannas. Arab said so, boleh yang kita pelajari adalah orang Arab mengatakan itu muannas. Sekalipun ada kata yang memiliki dua gender, kadang muzakkar, kadang juga muannas. Wa adzinat dan patuh. Siapa yang patuh? Kan gitu nanti tanyanya. Siapa yang patuh? As-sama'u. Patuh kepada siapa? Li rabbiha, kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan sudah semestinya demikian. Kita lihat ya Robnya. Ini ada kata, jumlah katanya adalah wa, 1, kemudian azina, 2, kemudian ta, gitu. Kemudian ada li, 1, kemudian ada robbi, kemudian ada ha, ada wa, kemudian huqqat dengan ta. Tatanya sendiri ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata. Jadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita lihat perkatanya. Silakan. Wa azinat terdiri dari kata wawu dulu, kemudian azinat, kemudian ta ta'nis. Al wawu harfu atfin, huruf ataf. Nanti di ayat berikutnya ada wawu adalah harfu istinafin. Istinaf itu yang memulai satu kalimat baru. Di sini al wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Dia mabni fathah. Azina dari fi'lun madin. Mabniun alal fathi. Bapak Ibu, kalau kita dengar kata fi'il, berarti kita harus cari fa'ilnya mana. Kan gitu. Ketemu mubtada, khobarnya mana.
Nah, kalau di sini adzinat adalah fi'il madhi mabni ala sukuni dan kemudian ada tanda ta. Berarti ini menjadi kode bahwa pelakunya fa'ilnya itu adalah bukan laki-laki melainkan muannas. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Lantas taknya ini sebagai apa? At-ta'u lit-ta'nisi harfun mabniun ala sukun. Sehingga tak ini Bapak Ibu itu dia bukan fa'il. Dia bukan fa'il. Dia hanya sebagai tanda bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Dia memberi kode kepada kita bahwa fa'ilnya itu adalah mu'annas. Nah, itu maksudnya. Jadi tak ini bukan tak fa'il seperti kayak misalkan sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma. Bukan seperti itu. Karena ini ada urutan nomor 4. Maaf. Ya, itu yang tak tanis itu dihitung satu kata Pak Ustadz ya? Saya dihitung pikir satu kata. Oh. Karena dia jenis huruf. Dia jenisnya huruf, Bu Sena. Sedangkan adzina ini kan jenisnya fi'il. Fi'il sendiri, huruf juga sendiri. Tapi dia menjadi tanda bahwa yang ditempelin itu adalah fi'il. Jadi kalau kita ngitung, kalau misalnya ngitung, kita hitung sendiri. Kalau jenisnya berbeda, Bu Sena, kita hitung sendiri untuk kita pahamkan kepada peserta. Sekalipun nanti ada yang menghitung, ya dihitung satu itu fi'il gitu. Ya, tidak apa-apa sih, yang penting paham gitu. Kalau sudah paham, tidak apa-apa. Takut jadi jebakan Batman Pak Ustadz kalau lagi ujian. Untungnya tidak ada ujian i'rabul Quran ya. Tidak ada ujian i'rabul Quran. Jadi karena berbeda ya Bu Sena ya. Sering kita hitung bahwa kan kalau ada fi'il kemudian bergandeng dengan dhamir pelaku misalkan kayak dorobtum misalkan atau nasortum. Saya tuliskan nasortum atau nasortu. Ini kan juga kita hitung dua, sekalipun ada menghitung itu satu gitu. Itu satu itu fi'il. Letaknya nggak dihitung, itu sebagai tanda kalau nasortum adalah fi'il. Ya. Tapi saya kemudian menghitungnya adalah dua untuk menunjukkan kepada peserta bahwa nasortum itu terdiri dari dua kata yang berbeda. Fi'il dan kemudian adalah fi'il. Nah, nanti kalau misalkan suruh ngitung, nanti cari jawaban yang dekat dengan benar. Ya. Baik. Udah lama ya kita nggak ujian ya, jadi ingat sih kita nggak ujian. Lama-lamain aja Pak Ustadz, nggak usah ingat. Pak Arif biasanya kan minta soal, oh ini udah lama nggak ada permintaan soal ya. Ustadz, itu ada pertanyaan untuk nomor 1, tapi mungkin nomor 2-nya diselesaikan dulu kali ya. Apa? Nah, kalau ini dari pertanyaan ini fi'il mahdhuf di ayat 1 kira-kira apa fi'ilnya? Insyaqqat boleh. Insyaqqat ida syaqqatis samu insyaqqat. Tadi udah saya sebutkan. Li rabbiha allamu li rabbiha dari li rabbi dengan ha. Li sendiri adalah huruf, rabbi adalah isim, ha adalah isim. Jadi ada 3 kata ya. Allamu harfu jarrin mabniun alal kasri. Dari mabni kasrah li. Wa rabbi ismun majrurun bi lam. Isim majrur dikatakan ada lam huruf jar. Wa alamatu jarrihi al kasratu. Tanda jarnya adalah kasrah. Wa huwa mudhafun, rabbi mudhaf. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 2 fragmen. Satu adalah fragmen li rabbi, ya kan? Fragmen jar majrur. Yang kedua adalah rabbiha, fragmen idofah. Kita tulis di sini wa huwa mudhafun, wa ha dan ha itu lafal ha dhamirun muttasilun, kata ganti yang bersambung, mabniun ala sukun, sukunnya karena di setelah ha ada alif tidak berharokat, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kita dapat kata mudhaf, maka harus cari mudhaf ilaihnya. Ya dalam ilmu nahwu pasti ada gitu. Entah itu disebutkan atau tidak pasti ada. Sebagaimana fi'il pasti ada fa'il, entah ditulis atau tidak. Mubtada pasti ada khabar, entah ditulis atau tidak dia ada. Wa huqqat, huqqat 3 kata. Wa huruf huqqa itu adalah fi'il, kemudian ta'nis adalah huruf. Al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Wawu adalah huruf ataf yang mabni fathah. Huqqa fi'lun madin, fi'il madhi
mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Nah, huqqat ini itu termasuk mabni majhul. Kalau pasangan fi'il yang maklum adalah fa'il, kalau pasangan fi'il yang majhul adalah naibul fa'il. Artinya adalah pengganti fa'il. Karena dia kata kerja pasif ya. Wa huqqat wa naibul fa'il, wa naibul fa'ili, dan naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun taqdiru hiya. Dari mana? Kita tahu dari ta. Wa ta'u litaknis harfun mabniun ala sukun. Jadi huqqat ini adalah fi'il mabni majhul. Lah kalau maklumnya apa? Haqqa. Kayak haqqa dengan huqqah. Haqqa dengan huqqah. Karena fi'il maklum ditandai dengan fathah di depannya. Ini di rumah maka menjadi majhul. Nah, inilah ayat yang kedua, lebih panjang dari ayat yang pertama. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Jadi tidak ada makhluk yang Allah ciptakan ketika Allah berkehendak kemudian belot ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi akan terjadi. Dengan lafal dalam Al-Qur'an kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga adalah kan pertama Allah menyebutkan bahwa di saat terjadi hari kiamat, itu langit akan menjadi terbelah. Seolah-olah ini kan menggambarkan mengilustrasikan sesuatu yang abstrak sehingga untuk mudah dipahami. Wah, langitnya bisa terbelah. Berarti dia sesuatu yang bisa dibelah, yang bisa dibuka. Kalau dibuka berarti akan menjatuhkan isi-isinya, bukan sesuatu yang kosong. Gitu. Dan selama ini tertutup untuk menahan benda-benda yang ada di langit. Nah, yang kedua ini berbicara tentang bumi. Tadi bicara tentang langit, kemudian adalah bumi. Boleh dikatakan pasangan dari langit adalah bumi. Wa idzal ardu muddat. Wa dan idza apabila al ardu bumi muddat itu diratakan. Maksud ratakan sekarang ini kalau kita lihat bumi di mana yang kita pijakin sekarang ini kan bangunnya tidak rata. Ada gunung setinggi itu. Tadi Bu Inaya cerita terkait dengan Las Vegas, kayak seperti mangkok, itu nanti akan rata. Bagaimana kemudian dengan daerah yang lembah, kemudian ada yang tinggi, itu akan rata. Ratanya itu adalah rata dikarenakan peristiwa hari kiamat. Berarti kan untuk meratakan sesuatu yang cekung dengan memindahkan yang tinggi, tidak mungkin kalau hanya dikeruk santai, enggak. Melainkan melalui dengan guncangan yang sangat dahsyat, yang kuat. Itu nanti bisa meratakan. Ilustrasinya kalau misalkan kita di dalam satu nampan, kita buat gunungan dari tepung yang ditinggikan, kemudian ada lembah yang dicekungkan. Kalau kita hanya geser pelan-pelan, kan nggak jatuh. Tapi kalau kita nampak itu geser dengan kencang, dia akan menjadi rata. Geser ke sana kemari, kanan kiri, depan belakang, dia akan menjadi rata. Ilustrasi yang tidak seimbang seperti itu untuk memberikan gambarannya. Wa idzal ardu muddat. Kalau misalkan bumi saja diratakan, berarti kan makhluk-makhluk kecil seperti manusia, ya nggak ada yang selamat. Tertimbunlah, terprosoklah, kemudian tertindihlah bangunan dan sebagainya, kan semuanya akan mati. Wa idza al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Idza dan idza, wa idza dan idza darfuz zamani tadammana makna syarti. Jadi ada makna syaratnya. Syarat. Jika apabila seperti ini, maka seperti ini. Mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Karena dia dimaknai dengan dzaraf zaman, keterangan waktu. Al-ardu naibul fa'il. Yang di ayat pertama, kalau kita lihat as-samau, itu kan sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Kalau di sini, sama-sama setelah idza, al-ardu itu naibul fa'il. Dari mana? Dari kata yang belakangnya ini. Kalau yang di atas, insyaqqat adalah karena dia bentuknya adalah fi'il ma'lum. Kata kerja aktif. Maka diperlukan fa'il.
Sedangkan ayat ketiga adalah kata kerja pasif. Maka yang diperlukan adalah maf'ulun naibul fa'il. Sehingga fi'il yang dibuang itu disamakan dengan fi'il yang tersebut di sini. Pertanyaan Bunda. Idza sama'un syaqqat, apabila idza insyaqqatis sama'un syaqqat gitu. Bagaimana dengan ayat ketiga? Pembahasan juga demikian. Setelah kata idza, antara idza dengan al-ardu itu ada kata yang dibuang. Jadi boleh ditakdirkan dari kata yang disebutkan. Kenapa? Ya seperti tadi pendapatnya. Yang paling dekat adalah mengambil fi'il yang disebutkan setelahnya atau mengambil fi'il yang disebutkan pada kalimat tersebut. Karena di sini adalah muddat, itu bentuknya adalah majhul atau kata kerja pasif, maka yang diperlukan adalah naibul fa'il dan muddat ini taruh di depan. Al-ardu, jadi karena muddat itu dibuang, maka tidak di-i'rab, kita tidak meng-i'rab. Al-ardu naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin marfu'un, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li fi'lin mahdhuf. Jadi wa idza muddat al-ardu muddat, itu ngomongnya seperti itu. Wal jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il yang dibuang, kemungkinan bunyinya adalah muddat dengan naibul fa'ilnya al-ardu, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, menempati tempat yang dibaca jar dia sebagai, kalau tadi saya yang kelewatan, tidak disebutkan mudhafnya mana, tapi kemudian langsung mudhaf ilaih. Kemudian muddat dari kata muddah, fi'lun madin, fi'il madhi, mabniun alal fathi, wa huwa mabniun lil majhuli, mabniun lil majhul. Jadi dia adalah fi'il mabni majhul. Jadi kalau fi'il mabni majhul kan kemudian di dhamma huruf pertama dan di kasrah sebelum akhir. Multiple u tambah plus i, yang itu rumusnya. Kalau muddat ini aslinya apa muddat? Bu Sena, kalau muddat aslinya apa ya? Madada apa? Madda. Kalau madada kan asli ininya ya apa namanya? Maklumnya. Iya. Madada. Fu'ila kan harusnya fu'ila. Menjadi mudida. Menjadi mudida. Tahu di Menjadi mana? mudida. Bukan ya. Madda kemudian menjadinya madada menjadi gini bisna. Mad ditasjid. Iya. Jadi dalnya ditasjid. Tapi tahu Madda dari menjadi fu'ila itu loh, Ustaz. madada menjadi madda. Kemudian kita wajahnya fu'ila kan, kalau majhul fu'ila. Kalau madada menjadi mudida. Mudida. Mudida, fu'ila. Kaidahnya, kalau ada dua huruf yang sama dalam satu kata, dan dua-duanya adalah berharokat, maka yang pertama itu dimatikan dan diganti dengan sukun. Nah, jadilah sama dengan mudah. Masya Allah. Mudahnya nanti kayak gini. Itu. Di sarafnya kayak gini sarafnya. Ada jadi mudah. Muddat. Nah, muddah fi'lun madin, fi'il madhi mabniun alal fathi wa huwa mabniun lil majhuli wa naibul fa'ili, naib fa'ilnya dhamir mustatirun takdiruhu hiya, dan ta li ta'nis harfun mabniun ala sukun. Jadi huruf yang mabni ala sukun. Jadi muddahnya di sini. Dia bentuknya bentuk pasif. Madda menjadi mudda. Apalagi selain madda? Madda. Yang ada bentuk mudhoaf ya. Mudhoaf itu adalah ada yang tasdidnya. Ada huruf tasdid. Huruf tasdid tidak lain adalah pengulangan huruf yang sama. Pengulangan huruf yang sama. Ada hakko, kemudian hakko, kemudian menjadi hukkot.
muddat. Maddam jadi muddat, haqab jadi huqqat. Ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Tadi udah bicara terkait dengan langit yang kemudian terbelah. Kemudian sekarang ini berbicara tentang bumi yang nanti akan mengeluarkan, memuntahkan isinya. Wa alqat, dan memuntahkan ma, apa yang fiha, di dalamnya, wa takhallat, sehingga menjadi kosong. Ini bumi diilustrasikan seperti bahasa kalau misalkan malu itu kan berarti seperti perut yang kemudian memuntahkan isinya. Tapi ini apa ya? Seperti kayak balon misalkan, kalau diisi kemudian terbelah kemudian memuntahkan isinya. Ya, semua terjadi atas perintah Allah. Kata-kata memuntahkan, enggak ada, tidak. Orang muntah kemudian pelan-pelan muntah gitu. Misalkan mohon maaf, muntah kan enggak, orang muntah pasti kan ada dorongan dari dalam untuk dikeluarkan. Kayak meledak, meletus balon hijau, dar, nggak mungkin kan, pasti suaranya akan kencang, dar, dan sebagainya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang di dalamnya, wa takhallat, dan menjadi kosong. Khala itu khali, itu menjadi kosong, udah bersih. Termasuk juga di surah juz yang 30 yang agak belakang-belakang itu kan sampai bagaimana gambaran bumi itu memuntahkan bahkan orang yang mati itu kemudian dimuntahkan. Bentar, apa bunyi ayatnya? Hanya di afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, surah Al-Adiyat ayat yang ke-9. Maka tidakkah dia mengetahui apabila yang ada di dalam kubur dikeluarkan? Ini termasuk juga bentuk bumi memuntahkan isinya. Yang mati yang sudah dikubur itu kemudian dimuntahkan. Wa alqat, al-wawu harfu atfin. Wawu wa ya, wa alqa dengan ta. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi, mabni fathah. Alqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari 'alal alifi al-mahdzufati. Kenapa dibuang? Jadi aslinya kan alqa. Alqa nih di sini ada alifnya, ada fathahnya. Af'ala, keluarga aslama. Af'ala, aslama, alqa, alqaya. Karena dia bergandeng dengan taknya sukun, kemudian alifnya ini adalah alif sukun, maka nanti bertemu dua sukun. Oleh karena itulah dibuang, yaknya itu dibuang. Jadi alif bunyinya adalah alif itu dibuang. Itu dibuang. Maka di sini alal alifi al mahdzufati. Jadi mabni fathah di atas alif yang dibuang sehingga nggak kelihatan. Kelihatannya adalah al-qad. Wal fa'ilnya karena ini adalah fi'il madhi, dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wata'u litta'nisi. Tanda untuk perempuan harfun mabniun ala sukun. Ma sekarang, ma. Ma dalam Al-Qur'an kan banyak makna. Ada ma isim mausul, ada ma bermakna. Kalau isim mausul bermakna yang, kalau ma syai' bermakna apa, sesuatu, apa-apa atau sesuatu. Ada ma yang nafi, ma'aruf tuh saya tidak tahu. Ada ma istiqnaf yang memulai dalam kalimat. Ada ma ziyadah tambahan, macam-macam. Di sini ma adalah ismun mausul, isim mausul yang bermakna alladzi. Untuk ma artinya adalah alladzi. Berarti dia ma ini isim mausul yang dipakai untuk menerangkan makna alladzi. Sebenarnya ada pertanyaan, kenapa tidak Allah tidak pakai kata alladzi saja ya, kemudian menggunakan ma? Ma-nya makna lebih umum ya, makna umum. Ma ini bisa dipakai untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Maka yang dimuntahkan dari perut bumi ada unsur manusia kan unsur yang berakal. Ada benda-benda tambang, bahkan emas itu dimuntahkan dari. Kemudian bimana alladzi mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, maf'ul dari alqat ma apa ya, fiha
Fi harfu jarrin mabniun ala sukun, mabni sukun. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun, ala sukuni fi mahalli bi fi. Ustaz putus-putus apa di saya ya? Majrur berarti dia Saya adalah juga. di sini kurang stabil, di tempat saya kurang stabil. Tadi ada peringatan. Kita Oh. tunggu sebentar, biasanya ada stabil. Sudah stabil suaranya? Udah Ustaz. Tadi ada peringatan juga tidak stabil. Stabil. Oh. Wa takhallat al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Takhalla fi'lu madin atau fi'lun madin boleh. Mabniun 'alal fathi. Mabni 'alal fathi al-muqaddari lita'adzuri 'alal alifi al-mahdhufati. Jadi takhalla di sini juga dia mabni fathah tapi di atas alif yang terakhir dan alifnya itu kemudian dibuang. Kasusnya sama seperti al-qad. Yang muncul adalah taknya takhallat. Ya. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wata alit ta'nisi harfun mabniun ala sukun. Nah, ini kita cek lagi nanti partisipannya 1 2 3 4. Nah, yang dapat ayat 1 bonusnya ayat 5. Ada satu ayat 5. Kasih. Kan cuma sedikit. Itu sama mencatat kan Kalau sedikit ya. gitu, kalau nggak Bu Oriza atau nggak Mbak Seno aja. Nih, monggo nanti Bu Isna yang menentukan. Ayat kelima ini berbunyi wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kita menemukan kata huqqat lagi. Dan patuh wa azinat dan patuh kepada Tuhannya. Siapa yang patuh? Berarti kembali pada al-ardu. Karena ini ada tanda tak taknis. Kan setiap fi'il memiliki fa'il. Kembali pada bumi. Patuh kepada Tuhannya. Yang bumi patuh kepada Tuhannya. Wahukat dan sudah semestinya patuh. Jadi ini adalah bersumpah dengan langit dan bumi. Keduanya itu patuh. Makhluk ciptaan Allah yang besar ini, sebesar langit saja, itu patuh kepada Allah. Gitu maksudnya. Yang makhluk sebesar bumi ini aja patuh kepada Allah. Diperintahkan untuk apa? Oleh Allah dilaksanakan. Manusia yang kecil. Kenapa tidak beriman pada Allah? Gitu ya. Wa azinat al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Azina fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Ya, ini kembali pada al-ardi. Al-ardu. Wa ta'u lita'nisi harfun mabniun ala sukuni. Li rabbiha sama seperti di atas, li rabbi dan ha. Allamu harfu jarrin mabniun alal kasri. Wa rabbi dan kata rabbi itu ismun majrurun bilam, isim yang dibaca jar karena lam. Wa alamatu jarrihi al kasratu. Tanda jarnya adalah kasrah li. Wa huwa mudhafun rabbi ya, rabbi adalah rabbi. Wa huwa mudhafun ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah selesai, masuk pada kalimat berikutnya. Wa huqqat. Wa huqqa dengan ta. Al wawu harfu atfin mabniun alal fathi. Huqqa dari kata haqqo menjadi huqiqo menjadi huqqo. Sama seperti madda, muddat. Kasnya sama. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Wa huwa mabniun lil majhul. Kalau fi'il mabni majhul, kata kerja pasif, dia memiliki naibul fa'il. Jadi dia tidak punya fa'il. Arti naibul fa'ili adalah fa'il pengganti. Sebenarnya bukan fa'il asli, tapi pengganti. Dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wata litaknis harfun mabniun ala sukun. Kita sampai ayat yang kelima, berbicara terkait dengan sumpah-sumpah yang dipakai oleh Allah. Baru berikutnya nanti adalah ini loh, manusia itu telah bekerja keras, maka kamu akan menemuinya.
Ayat ke-7 tentang Masya Allah. Nanti ayat ke-6 panjang. 7 alhamdulillah panjang, 8 panjang, lumayan, 9 standar, 10 standar. Ada nggak yang Masya Allah ini 12 ayat 12. Nah, 3 baris. Ada yang paling panjang nggak ya? Bisa tasakuran kalau dapat yang panjang. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kembali kepada Bu Isna. Siapa membaca ayat yang ke berapa? Silakan. Ya, jazakallah khair Ustaz. Siapa nih yang mau nomor 1? Ya udah saya kasih Mbak Seno tadi. Mbak Seno nomor 1, nomor 2 Mbak Inayah, nomor 3 Mbak Nana ini mau pasif ya. Terus nomor 3 Bu Oriza, kemudian nomor 4 saya, nomor 5 Mbak Seno lagi. Bu Seno, kemudian yang kedua siapa tadi bisnya? Mbak Inayah kalau Bu Inayah. Iya, Mbak Inayah. Bu Inayah, kemudian yang ketiga Bu Oriza. Bu Oriza. 4 saya. Kemudian Bu Isna adalah yang keempat. Kemudian Bu Lima adalah Bu Seno. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza sama'un tsaqqat. Apabila langit terbelah. Idza zarfu az-zamani, ini tadomana apa Pak? Tadommana. Tadommana artinya apa tuh Pak? Mengandung dia. Jadi mengandung makna syarat. Kata Indah mengandung makna syarat. Mengandung. Bukan mengandung artinya hamil, bukan. Tapi di dalam kata ini ada makna lain. Maka dikatakan dengan tadommana. Oke. Zarfu zamani tadommana bimakna asarti mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin. As-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li fi'li mahdzufin wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Insyaqqa fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya at-ta'u lit-ta'nisi harfu mabniun ala sukuni. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua. Wah, banyak nih. وأذنت لربها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذنت لربها وحقت وإذا الواو حرف عطف مبني على الفتح وأذن فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره يا والتاء للتأنيث حرف مبني على السكون لربها اللام حرف جر مبني على الكسر وربي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة باللام وعلامة جره الكسرة وهو مضاف وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وحقت الواو حرف عطف مبني على الفتح وحق فاعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فاعل ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي والتاء للتأنيث حرف مبني على السكون
Alhamdulillah. Ayat yang ketiga. Iya, baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adinat wa idza ardu mudat wa idza alwa'u harfu abdin mabniun ala fathi wa idza harfu zamani tadommana bimakna sarfi mabniun ala sukuni di mahali nasbi al-ardu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu rafihi domatun Li fi'lin mahdufin. Oke, baik. Lil fi'li mahdufin wal jumlatu fi'liyatu di mahali jarin mudhafun ilaih. Muda fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa mabniun lil majhuli wa naibu al fa'ili domirun mustatirun takdiruhu hiya wa ta'u li ta'nisi harfun mabniun ala sukuni. Alhamdulillah. Ayat yang keempat. Lumayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alqat ma fiha wa takhallat, memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Wa alqat itu terdiri dari al-waw harfu atfin mabniun 'alal fathi wa alqa fi'lun madin mabniun 'alal fathil al-muqaddari 'alal alifi al-majzufah wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya wa ta litanisi harfu mabniun 'ala sukuni ma ismun mausulun bimakna allazi mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fiha fi harfu jarrin mabniun 'ala sukuni wa ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin bi fi. Wa takhallat itu al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi wa takhalla fi'lun boleh fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari litta'azzuri 'alal mahzufah wal alal alifi. Salah. Ada satu kata. Iya. Alal alifi. Ini pikiran saya kayaknya ke cabang-cabang. Al-mahzufah. Wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wa ta litta nisi harfu mabniun 'ala sukuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Isna, kalau ada rekaman yang dulu, awal-awal dulu baca, dicari yang pada waktu Bu Isna baca. Nanti bandingkan dengan sekarang. Bedanya nanti jauh. Sekarang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Seno, silakan Bu Seno. Iya, bismillah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wa adinat al-wawu harfu adfin mabniun 'alal fathi. Wa adina fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Wa ta'u litta'nithi harfu mabniun 'alas sukuni. Li rabbiha alamu harfu jarrin mabniun 'alal kasri. Wa rabbi ismun majrurun billami wa alamatu jarrihil al-kasratu wa huwa mudhafun
Waha domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudofun ilaih. Wahuqqat al-wawu harfu atfin mabniun ala al-fathi. Wahuqqa fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa huwa mabniun lil majhuli. Wa naibul fa'ili domirun mustatirun taqdiruhu hiya wa ta'u lit ta'nitsi harfu mabniun alal sukuni. Alhamdulillah. Tarik nafas. Tarik nafas. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita sambung dan kita lanjutkan, insyaallah. Kembali ke Bu Isna. Alhamdulillah. Udah saya. Oh ya, baik. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz dan ibu-ibu semua sudah hadir dan mau tutup doa Ustadz? Ya. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghara. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, insyaallah ketemu lagi pada di kelas dan juga pada Sabtu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Pak Ustadz, semua kawan-kawan semuanya. Maaf lahir batin. Sama-sama.